Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang dengan izinnya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan semangat untuk belajar mempelajari agama Islam yang mulai ini, dan juga memohon kepada Allah agar istiqomah ya dalam jihad. Sebaik-baik jihad pada saat ini adalah belajar menuntut ilmu agama Islam ini. Nah, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tafsir kita pada pelajaran yang ke-6, yaitu pelajaran tafsir dari surat Maryam, ayat yang ke-10 sampai dengan 15. Nah, pada pelajaran sebelumnya, ya dari surat Maryam ayat yang pertama sampai yang ke-9, ya kita telah melajari tentang bahwasanya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah agar diberi keturunan, yakni seorang anak. Nah, kemudian Allah Ta'ala mengabulkan doa Nabi Zakaria ya atas kelahiran atau akan mengandungnya istri beliau. Kemudian akhirnya anak tersebut ya diberi nama oleh Allah langsung, yaitu Yahya. Ya, yang nama ini baru ya diberikan kepada seseorang, yaitu pada anaknya Zakaria saja. Belum ada seorang pun pada waktu itu yang bernama Yahya. Jadi anaknya Zakaria adalah orang yang pertama kali menggunakan nama Yahya. Dan ini Allah sendiri yang langsung memberi nama. Nah, kemudian Nabi Zakaria sangat gembira dengan kabar tersebut. Ya, kita lanjutkan dari tafsirnya di ayat yang ke-10. Nah, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi ja'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Zakaria berkata, ya, wahai Rabbku, berilah aku satu tanda. Ya, maksudnya Nabi Zakaria di sini sangat gembira ya akan dikabulkan doanya, ya meminta keturunan. Ya, sehingga beliau alaihissalam merasa penasaran ya, kok bisa saya yang sudah tua renta, kemudian istri saya dalam keadaan sudah uh, tidak mungkin lagi hamil karena sudah istilahnya dalam keadaan mandul, nah sudah tua juga, kok bisa punya anak. Makanya Nabi Zakaria ingin meyakinkan apakah ini betul ya. Maka Nabi Zakaria berkata, berilah aku satu tanda ya Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat. Ya. Nah, tanda bahwasanya Nabi Zakaria ya akan mempunyai keturunan, yakni istrinya akan hamil, adalah ya nanti dia tidak akan bisa berbicara kepada manusia selama 3 hari 3 malam. Nah, dia tidak akan bisa, padahal dia dalam keadaan sehat, tidak sakit. Begitu, itu tandanya. Ini sebagai mukjizat ya. Tetapi kalau dia ingin mengucapkan zikir ya, tasbih, tahmid, itu dia bisa. Ya, tapi kalau ingin ngomong, berbicara dengan orang, dia tidak bisa. Ini sebagai tanda ya, tanda-tanda bahwasanya dia akan memiliki keturunan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, ya fakharaja ala qaumi minal mihrab fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Maka ia keluar dari mihrabnya menuju kepada kaumnya, ke tempat dari sholatnya ya. Mihrab artinya tempat sholat. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka. Ingat ya, dia tidak bisa berbicara. Nah, sehingga beliau alaihissalam memberi isyarat kepada kaum memperbanyak tasbih ya
di waktu pagi dan petang. Nah, jadi ini menunjukkan keutamaan berdoa ketika dalam sholat. Karena di sini mengandung isyarat bahwasanya Nabi Zakaria alaihissalam doanya terkabul ya ketika di dalam sholat. Maka kita dianjurkan untuk berdoa di dalam sholat, ya, yaitu tempat-tempat yang di situ kita sedang dekat-dekatnya kepada Allah Ta'ala. Ya, ketika sedang sujud misalnya, nah, di situ bisa kita gunakan untuk berdoa. Atau ketika akan mengucapkan salam pada tasyahud akhir, ya, maka dianjurkan untuk menambah doa di situ. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ayat yang ke-12 Allah Ta'ala berfirman, Ya Yahya hudil kitabi bikuwah wa atainahul hukma sabiyya. Nah, wahai Yahya, ambillah kitab, maksudnya Taurat itu dengan sungguh-sungguh dan kami berikan kepadanya hikmah selagi dia masih anak-anak. Ya, jadi Yahya alaihissalam ketika sudah lahir, maka diperintah oleh Allah untuk bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya, bersungguh-sungguh dalam belajar ya kitabnya yaitu kitab Taurat. Nah, dan kami berikan hikmah yaitu kenabian selagi dia masih anak-anak sewaktu berumur 3 tahun. Ini merupakan kelebihan dari Nabi Yahya. Jadi beliau Nabi Yahya alaihissalam itu diangkat menjadi nabi itu ketika masih anak-anak. Ya, jadi beliau merupakan satu-satunya nabi yang diutus ketika masih anak-anak. Nah, ini keutamaan dari Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian ayat yang ke-13 Allah Ta'ala berfirman, وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا. Nah, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, ya, dan kesucian, ya, dan dia adalah orang yang bertakwa. Nah, ini Nabi Zakaria ya, disifati dengan orang yang memiliki rasa belas kasihan ya yang mendalam dan disifati dengan orang yang bersih dari dosa ya dan orang yang bertakwa. Nah, dan ayat yang ke-14 Allah Ta'ala berfirman, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Nah, dan dia seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Nah, wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Ya, kesejahteraan dari kami terlimpahkan kepadanya, ini Nabi Yahya, pada hari ia dilahirkan, pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali dan di saat yang mengerikan, yakni hari kiamat. Pada hari itu belum pernah ada pemandangan yang sengeri itu. Maka Nabi Yahya ya selamat daripadanya, dari kengerian tersebut. Nah, ini keutamaan dari Nabi Yahya adalah seorang yang soleh ya, yang diberi pujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesejahteraan ya pada hari dilahirkan, pada hari dia meninggal, dan pada hari dia dibangkitkan. Nah, barakallahu fikum. Ini dari tafsir ayat yang ke-10 sampai dengan 15. Kemudian ada faedah ayat, disyariatkan untuk memperbanyak tasbih ya di waktu pagi dan sore. Karena waktu-waktu ini waktu-waktu yang masih konsen ya, belum masanya untuk aktivitas rutin. Ya, pagi masih segar, sore ketika aktivitas sudah selesai. Nah, kemudian untuk bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu sebagaimana Yahya tadi ya.
dari kecil ya sudah diperintah untuk belajar. Kemudian pentingnya pendidikan anak dari kecil ya. Nah, sebagaimana Yahya alaihissalam dididik dari kecil untuk mempelajari agama. Ya, sehingga ketika beliau dewasa, nah, menjadi seorang yang soleh. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, keutamaan Yahya alaihissalam, ya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, tadi sudah disampaikan tentang keutamaannya. Tapi barakallahu fikum, ini dari tafsir surat Maryam ayat yang ke-10 sampai dengan ke-15. Ya, tentang kisah Nabi Zakaria ya yang diberi keturunan Yahya. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita mengambil ibrah dari kisah ini. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.